layar akan berpindah ke proses verifikasi dikti. Nah, silakan teman-teman masukkan nama perguruan tinggi dan program studinya, kemudian teman-teman ketik NIM teman-teman. Setelah itu teman-teman klik tombol validasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Umiras Channel. Teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, saya ingin menyapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah selalu setia mensupport channel ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk teman-teman yang belum support, langsung aja yuk klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak terlewat update informasi dari channel ini. Terima kasih. Teman-teman, pendaftaran KJMU tahap 2 tahun 2024 sudah mulai dibuka mulai tanggal 26 Agustus 2024. Nah, gimana teman-teman? Sudah sukses mendaftar? Nah, buat teman-teman yang sudah berhasil mendaftar, saya doakan semoga lolos verifikasi dan dinyatakan lolos sebagai penerima KJMU tahap 2 tahun 2024. Nah, untuk teman-teman yang belum daftar, saya akan coba memberikan tutorial mengenai cara pendaftaran KJMU tahap 2 tahun 2024. Sama seperti KJMU tahap 1 tahun 2024, di tahap 2 ini teman-teman juga melakukan pendaftaran secara online. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki akun atau baru mau pertama kali daftar, teman-teman bisa mengunjungi laman p4op.jakarta.go.id/KJMU. Setelah itu teman-teman silakan klik register ya, kemudian nanti akan muncul di beranda teman-teman, yaitu teman-teman masukkan username dan passwordnya. Nah, untuk username dan passwordnya ini bebas ya teman-teman, cuma saya ingatkan teman-teman untuk mencatat username dan passwordnya untuk menghindari lupa. Kemudian selanjutnya teman-teman diminta untuk menginput nomor handphone dan email. Nah, nomor handphone dan email ini harus yang aktif ya teman-teman, karena nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Nah, selanjutnya teman-teman klik register. Nah, kemudian setelah itu teman-teman cek atau periksa email yang teman-teman daftarkan ya untuk proses aktivasi akun. Nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasinya maksimal 1 jam setelah teman-teman melakukan registrasi. Nah, ketika teman-teman sudah menerima verifikasi email, kemudian teman-teman klik activate account untuk melanjutkan ke proses verifikasi. Nah, setelah selesai proses verifikasi, maka teman-teman bisa melakukan login. Teman-teman, langkah berikutnya adalah teman-teman login akun teman-teman ya. Kemudian nanti akan muncul di dashboard teman-teman, itu akan muncul tampilan verifikasi DTKS. Nah, teman-teman silakan input atau ketikkan nomor NIK teman-teman, kemudian teman-teman klik validasi. Jika statusnya terdaftar DTKS, maka teman-teman bisa melanjutkan proses berikutnya dengan mengklik tombol next. Tapi jika teman-teman statusnya tidak terdaftar, maka teman-teman tidak dapat melanjutkan proses berikutnya. Setelah selesai proses verifikasi NIK, maka beranda akan berpindah ke bagian Dukcapil untuk memadankan antara NIK dengan data kependudukan Kemendagri. Nah, jika datanya sesuai atau padan, maka data yang wajib diisi akan terisi otomatis dan bisa melanjutkan ke proses selanjutnya dengan menekan tombol next. Tapi jika dinyatakan datanya tidak sesuai, maka teman-teman tidak bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Kemudian selanjutnya setelah selesai proses verifikasi Dukcapil, layar akan berpindah ke proses verifikasi dikti. Nah, silakan teman-teman masukkan nama perguruan tinggi dan program studinya, kemudian teman-teman ketik NIM teman-teman. Setelah itu teman-teman klik tombol validasi. Jika datanya padan, maka kolom isian akan terisi secara otomatis dan dilanjutkan dengan mengupload berkas. Tapi jika datanya tidak padan atau tidak sesuai atau belum terdaftar ya, maka teman-teman tidak bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Selanjutnya dashboard akan berpindah ke bantuan lainnya. Nah, teman-teman silakan klik validasi untuk proses padanan data dengan jenis bantuan lainnya dari APBN
atau APBD. Nah, nanti NIK dan NIM akan terisi secara otomatis. Jika hasil validasi dinyatakan tidak terindikasi atau teman-teman dinyatakan tidak menerima bantuan dari APBN ataupun APBD, maka teman-teman bisa melanjutkan ke proses selanjutnya dengan menekan tombol next. Tapi jika teman-teman terindikasi menerima bantuan dari APBN maupun APBD, maka teman-teman tidak bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Selanjutnya layar akan berpindah ke data siswa. Nah, silakan teman-teman isi data teman-teman ya. Isinya berdasarkan KTP. Teman-teman isi dengan lengkap di data siswa tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi data wali dan kontak darurat. Selanjutnya layar akan berpindah ke instrumen kelayakan. Di mana di instrumen kelayakan ini teman-teman diminta untuk mengisi instrumen yang sesuai dengan kondisi real teman-teman. Yaitu ada 4 pertanyaan ya teman-teman. Yang pertama, apakah ada dalam anggota keluarga teman-teman dalam satu kartu keluarga yang menjadi ASN, anggota DPR, DPRD, pegawai BUMN maupun pegawai BUMD. Kemudian apakah total dari keseluruhan harta teman-teman dalam satu kartu keluarga itu apakah memiliki aset NJOP di atas 1 miliar, kemudian apakah memiliki kendaraan roda 4, dan apakah air minumnya itu merupakan air kemasan bermerek teman-teman. Silakan teman-teman isi berdasarkan kondisi real teman-teman. Setelah teman-teman selesai mengisi instrumen kelayakan, maka di layar akan muncul hasil pengisian instrumen teman-teman. Nah, ini harus di print ya teman-teman, kemudian teman-teman tanda tangan di atas materai. Nantinya teman-teman harus melampirkan bukti kelayakan instrumen ini di pemberkasan. Selanjutnya teman-teman silakan melampirkan berkas yang diminta yang terdiri dari surat permohonan bansos, surat kuasa pendebetan, ijazah SMA sederajat, kartu rencana studi, kartu hasil studi, dan instrumen kelayakan yang tadi sudah teman-teman print. Bagi teman-teman maba kan belum memiliki KRS dan KHS, maka teman-teman maba bisa melampirkan surat aktif mahasiswa ya, teman-teman bisa minta ke kampusnya masing-masing. Setelah teman-teman selesai menginput seluruh atau mengupload seluruh berkas yang diminta, maka teman-teman silakan klik tombol save. Setelah teman-teman mengklik tombol save, maka proses pendaftaran KJMU teman-teman sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah teman-teman tinggal memantau hasil verifikasi dari pendaftaran KJMU teman-teman melalui notifikasi di akun teman-teman masing-masing. Bagi teman-teman yang sedang melakukan proses pendaftaran, saya doakan semoga diberikan kelancaran sampai dengan nantinya dinyatakan lolos sebagai penerima KJMU tahap 2 tahun 2024. Ketika teman-teman menemui kendala, misalnya ketika melakukan login atau registrasi, dicoba terus secara berkala ya teman-teman, karena memang biasanya di awal-awal pendaftaran itu website suka agak error karena terlalu banyak yang login atau melakukan aktivasi. Tetap semangat teman-teman, jangan menyerah sampai dengan teman-teman selesai melakukan pendaftaran. Teman-teman, sekian video dari saya. Buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan atau mau share seputar pendaftaran KJMU tahap 2 tahun 2024, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat teman-teman, and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.